Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Selamat bergabung ya di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Kali ini saya Kiki akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bareng-bareng bikin kayak gini. Teret, bikin tasbih. Nah, yang unik tasbih kali ini nggak dirangkai di senar pancing biasa ya, tapi kita akan pakai bahan karet elastis. Nih, jadi kalau ditarik gini tasbihnya mulur. Dan kalau pakai bahan karet, maka tasbih ini juga bisa dipakai sebagai gelang. Nah, jadi kalau misalnya biasanya ya kalau mau pergi ke masjid, dulu sih sebelum pandemi, kadang-kadang kan suka pakai langsung mukena ya, nggak mau bawa tas atau apa ribet gitu. Nah, tasbihnya juga langsung dililitkan aja di gelang, jadi langsung ke bawah gitu. Nah, jadi ini praktis banget dan memudahkan sih sebenarnya. Terus juga kalau dengan bahan yang cantik dan macam-macam, kita bisa jadikan ini sebagai souvenir. Biasanya kalau orang umroh suka pesan ke kita, Mbak, tolong dong dibuatkan tasbih. Nanti biasanya dibagi-bagiin bareng kurma, oleh-oleh gitu ya, kalau baru pulang dari tanah suci. Nah, berarti keterampilan untuk bikin tasbih ini bisa teman-teman aplikasikan jadi sebuah produk yang unik dan bisa dijual juga. Misalnya mau pakai mutiara shell kayak gini. Nah, cuma kalau pakai mutiara shell biasanya kita harus pakainya stringing cable ya. Jadi yang senar pancing ini. Sebab kalau dia pakai karet biasanya lubangnya kecil banget, jadi suka relatif agak susah dimasukin manik-manik. Tahu teman-teman juga bisa pakai batu. Ini batu yang ukurannya 10 mm. Nah, ini juga bisa langsung dipakai buat aksesoris ya. Jadi, nah ini saya pakainya string cable juga karena dia nggak mulur. Jadi bentuknya stabil seperti ini. Gimana cara bikinnya? Sekarang kita akan siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang paling rumit dari bikin gelang tasbih yang bisa dipakai sebagai gelang adalah menentukan ukuran manik-maniknya. Sebab kalau orangnya punya pergelangan tangan yang kecil sama orang yang punya pergelangan tangan relatif besar, ini bukan karena gemuk atau kurus ya. Kadang-kadang orangnya kurus tapi pergelangan tangannya emang besar. Terus ada juga yang badannya itu kayaknya besar kelihatan, tapi ternyata setelah diukur lingkarannya dia nggak terlalu besar atau tangannya kecil. Nah, biasanya saya pakai meteran baju ini untuk ukur. Jadi kalau orangnya memang request ukuran khusus, Mbak, pergelangan tangan saya itu kecil, bisa nggak gelangnya diperkecil lagi? Oh baik Mbak, minta ukuran lingkaran tangannya ya. Nah, gimana Mbak cara ngukur lingkar tangannya? Cari aja meteran kain yang bahannya kayak pita gini, dililitkan di tangan, nanti kelihatan. Nah, misalnya kayak pergelangan tangan saya ini besarnya 17,5 ya, 17,5 cm. Cuman kalau kita bikin persis plek 17,5 cm, nah gelangnya kan jadi seret banget ya. Jadi kayak pas dipakai itu terlalu nempel di tangan dan bisa ngejeplak bentuk batu gitu. Jadi nanti ada titik bekas-bekas gelang yang terlalu seret dipakai di tangan. Jadi tambahkan 1 cm dan ya 1,5 cm lah biar dia nggak terlalu ketat. Terus perlu diperhatikan juga kalau manik-maniknya kecil sama manik-maniknya besar itu berbeda. Berbedanya gimana? Jadi yang dihitung kan lingkar dalam dari ini ya bagian tengahnya. Nah, kalau dijajar panjang manik-manik yang pakai batu 10 mm mungkin ukurannya 17,5 cm sama dengan yang pakai manik-manik 4 mm. Tapi ketika dia dilingkarkan, dia akan punya diameter dalam yang berbeda. Untuk itu saya sarankan teman-teman potonglah selembar kertas. Terus dari lingkar 17, terus habis gitu dibikin gulungan.
Oke, anggaplah ini kertas ya. Terus kita bikin gulungan kayak gini. Nah, ya, gulungan kayak gini. Yang kalau kita ukur, dia lingkaran gulungannya akan 17,5 cm. Jadi segini 17,5 cm. Maka dia bisa dibilang lingkaran ini sama dengan lingkaran tangan saya. Ya, bayang ya. Jadi nanti teman-teman bikin, itu akan jadi cetakan kita, berapapun gelang yang dibuat dia akan sebesar itu. Nanti kalau rangkaiannya udah jadi, kita bisa demokan dulu, dibikin di sini. Nah, misalnya dipakai ya, terus dililit 2 kali. Oh iya, ternyata enak juga kalau besarnya segini. Nah, oke, kebayang ya. Tapi kalau misalnya dia pas dililitkan masih belum cukup, artinya barangnya manik-maniknya masih kurang. Teman-teman yang sudah bergabung mungkin bisa kasih komen, karena beberapa orang ninggalin pesan bahwa siarannya nggak bisa dilihat. Apakah di tempat teman-teman yang lain bisa kelihatan juga? Kalau misalnya masih nggak bisa, nanti saya reconnect ulang ya. Terus suaranya bisa kedengeran jelas nggak ya pagi ini? Iya. Nah, untuk manik-maniknya sendiri bebas ya. Kalau mau pakai batu bisa. Kalau pakai mutiara shell juga bisa. Kalau saya pagi ini akan pakai bahan dari kristal. Wah, terima kasih Mbak Molly. Aduh, Mbak Maya, Mbak Ruli, Mbak Maya. Dari beberapa tempat, alhamdulillah bisa ya. Oke. Jadi mungkin buat Mbak Lupna nanti bisa reconnect ulang aja. Kadang-kadang suka gitu sih ya, gangguan sinyal, atau kalau wifi-nya lagi banyak yang pakai suka jadi nggak nyambung. Nah, oh iya, ini ada pertanyaan juga, Mbak, gimana kalau saya nggak punya apa sih namanya nih, pengukur dari bahan untuk alat ngukur baju ini? Oh, tenang, teman-teman bisa ngukur pakai pita atau tali rafia atau apapun yang bentuknya lentur. Terus habis gitu ditaruh di penggaris. Nah, ditaruh di penggaris. Terus kita bikin deh, oh berarti lingkaran tadi panjangnya 17,5 cm. Jadi ditandai pakai spidol, baru kemudian kita ukur ulang. Iya betul. Makasih Mbak, pakai meteran ya biasanya nyebutnya ya. Ya ampun, bisa sampai lupa. Oke, kita pakai kristal. Ini ukurannya 8 mm. Terima kasih. Baru nanti kita akan lilit ini di rangkaian senar ya, senar karet. Nah, sekarang ngomongin karet elastis, itu jenisnya ada banyak banget. Yang ini namanya benang karet, kita nyebutnya benang karet. Tapi kalau beli ke pasar untuk bikin aksesoris sih mereka akan nyebutnya sama ya, karet elastis aja gitu. Nggak ada yang benang, nggak ada yang senar karet kayak kita nyebutnya. Nah, tapi kita bedain sebab kayak gini nih teman-teman, saya kasih tahu ya bedanya ya. Kalau teman-teman rangkai pakai senar karet, dia itu teksturnya tebal dan hanya ada 1 lembar aja. Nih, dia cuma ada 1 lembar aja. Terus beda sama benang karet. Benang karet itu terdiri dari lembar-lembar halus yang dijadikan satu sehingga dia bergabung jadi karet yang lebih besar. Nah, caranya gimana buat tahu? Emang sih sepintas kayak sama ya, tapi kalau kita aduh, sudah terlalu bersatu padu dia guys. Jadi ini kalau misalnya, oh ya ini nih, dia itu sebenarnya terdiri dari serabut-serabut halus. Sepertinya tidak bisa yang itu. Tidak bisa terlihat ya. Karena dia emang halus banget. Nah, perbedaannya adalah, oh ini dia. Ya, kalau teman-teman lihat di sini dia bisa terkelupas. Ya, ternyata ngelupas gini lebih ribet, Bun. Nah, ini ya kalau teman-teman kelihatan nggak ya, guys? Ini ada kayak benang kecilnya
yang terlepas. Ini kalau misalnya, ini ada lagi benang kecilnya terlepas lagi. Yes, alhamdulillah. Iya mbak, aduh terlalu konsentrasi ya, fokus banget. Hari ini kita bikin tasbih mbak, tasbih tapi yang bisa dijadikan gelang. Nah cuman saya mau ngasih tahu dulu bahwa caranya milih karet yang sama, sepintas sama-sama karet, tapi ini sebenarnya berbeda. Nah kenapa berbeda? Kalau teman-teman pakai benang karet, sebelum gelangnya brodolisasi, dia akan jadi serabut-serabut dulu di antara gelangnya. Jadi kita sudah tahu, wah ini mau putus nih karena karetnya sudah brodolisasi, alias sudah mulai lepas-lepas benang-benangnya itu, jadi serabut-serabut yang lebih kecil. Tapi kalau teman-teman pakai karet senar yang ini, begitu putus, cetas langsung putus aja gitu, tidak ada tanda-tanda yang bisa tampak atau kelihatan ya. Nah, kapan kita pakai benang yang senar atau karet senar, sama kapan pakai benang yang benang karet. Jadi ini saya sebutnya senar karet, yang ini benang karet ya. Kalau saya pakai senar karet ketika rangkaian manik-maniknya itu tebal dan besar. Jadi kalau misalnya rangkaiannya berat-berat, saya lebih suka pakai yang ini. Kalau manik-maniknya kecil atau beadsnya itu ringan, saya lebih suka pakai yang benang karet karena dia akan lebih lentur. Kalau misalnya benang karet ini dipakein buat batu, gimana mbak? Saya kan cuman punyanya ini aja. Oh nggak apa-apa, kita bisa dobelin. Jadi ini dilipat jadi 2 karetnya. Dia akan istilahnya jadi lebih tebal ya. Nah kenapa kalau lebih tebal? Kalau dia lebih tebal artinya karet ini akan mampu menahan beban lebih berat. Cara lihatnya gini. Nanti kalau karetnya misalnya dimasukin sama-sama batu ukurannya 12 mili, dia akan meleot sedikit gitu ya. Meleot, melengkung gitu kan, dia berat. Nanti bandingin sama yang ini, kalau misalnya dikasih 12 mm yang jumlahnya banyak, dia tidak terlalu mudah meleot. Bahasanya agak-agak ajaib ya. Tapi semoga teman-teman bisa memahami lah ya maksud dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah yang paling harus dipahami juga nih buat teman-teman yang jualannya banyak pakai karet elastis, apakah itu benang senar ataukah dari bahan nilon ataukah dari maksudnya dari yang benang ini atau pakai yang karet besar ini, maka karet ini kalau sudah lama gampang getas. Getas itu apa ya? Gampang rapuh gitu ya, rapuh untuk istilah karet. Jadi gelang karet apalagi kalau udah lama nggak dipakai dan disimpan terus, pasti karetnya itu gampang patah, coplot, gelangnya putus deh. Jadi kalau teman-teman punya stok gelang karet yang banyak, terus habis gitu lama nggak laku-laku, tahu-tahu ada yang beli, yang harus dilakukan adalah ganti karetnya lebih dulu ya. Jadi jangan langsung dikasih karet yang stokan sudah lama, karena itu pasti akan pengaruh banget, gelangnya akan jadi cepat rusak karena dia kaku di tempat yang sama. Maksudnya karetnya tuh jarang di wood gitu ya. Makanya kalau punya gelang karet, walaupun mungkin belum laku-laku, sering-seringlah dicoba-cobain ya. Ya bener, karet ini juga warnanya bisa jadi kuning. Ini sebenarnya karena bahan pembuatnya ya. Jadi kalau misalnya kita pas pakai batu atau manik yang luntur, itu juga dia karetnya jadi kayak menyerap gitu di dalam, warnanya jadi menyerap di karetnya. Kok karetnya jadi menyerap di dalam warnanya ya? Maksudnya gimana sih? Oke, sekarang kita siapin dulu ya. Sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman. Ini saya rangkainya kan pakai kristal. Kebetulan kristalnya banyak yang lepas-lepas di tempat saya, ada sisa-sisa gitu.
saya akan rangkai jadi tasbih model gelang. Nah, ini bahannya, bentar, kok lepas ya. Nah, ini dia brodolisasi. Oke, sudah coba. Ini harus benar-benar ya memegang dan menyentuhnya agar dia tidak rusak. Nah, ini saya akan tunjukin kalau misalnya kita mau ngedobel karet. Mbak, orang masukin karet satu aja sulit. Gimana kalau caranya ngedobel karet? Apa nggak tambah wangel gitu ya masukinnya, alias susah? Tenang, saya punya caranya. Yaitu adalah kita ambil senar pancing atau senar yang transparan juga bisa ya. Tapi pastikan kaku bahannya. Ini akan kita gunakan sebagai jarum. Nah, kita potong. Nah, ini Mbak Lupna sharing. Mbak, saya masukin rangkaian itu pakai jarum biar lebih gampang. Nah, itu bagus banget ya Mbak Lupna. Ini juga bisa jadi salah satu cara ya. Tapi pastikan jarum yang dipakai itu memang jarum yang halus ya. Karena kalau misalnya pakai jarum kasur atau jarum yang besar-besar gitu ya, itu kan ujung jarumnya juga besar. Kadang beberapa manik-manik nggak bisa masuk dan akhirnya manik-maniknya yang kalah, terus pecah, gopel, rusak, retak. Apalagi kalau pakai manik-maniknya yang model-model Swarovski lah apa gitu, jadi eman ya. Jadi harus diperhatikan juga milihnya. Nah, menurut saya sih cara ini adalah cara yang paling mudah, murah, dan bisa langsung dipraktekin. Habis kan kita selalu punya nih bahan seperti ini. Lipat aja jadi 2, terus dirangkai. Oke, ini sudah dilipat ya. Sekarang saya mau pakai ini. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman, jumlah hitungannya ya. Kalau kita mau bikin prayer beads, pastikan dulu jumlahnya itu berapa banyak sih. Ini saya masukin ya, terus ditarik pelan-pelan. Bismillah. Kalau misalnya tasbih itu kan jumlahnya kelipat 11, 33, 99 ya. Jadi kalau misalnya kurang dari, jadi kalau bikin tasbih jangan sampai salah hitungan. Termasuk kalau misalnya mau bikin rosario ataupun mau bikin yang lain, pastikan jumlah hitungannya berapa, urut-urutannya gimana. Jadi kalau salah kan kasihan malah nggak bisa dipakai ya. Terus ini ada Mbak Divana bilang, saya biasanya pakai kawat wire 3 mm. Nah, yang harus diperhatikan kawat wire itu kadang-kadang ketika dia terkikis bolak-balik Mbak, dia akan lebih tajam ya. Sehingga gampang putus biasanya di rangkaian ini. Maaf. Di sini itu gampang putus karena bolak-balik dipakai. Kalau misalnya nggak panjang-panjang banget sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya rangkaiannya 99 baru 77 putus, sedih gitu ya. Mbak Kiki biasa ada yang pakai tali untuk bikin tasbih. Itu tali apa ya? Namanya tali katun Mbak, benang katun sih kali. Tapi teman-teman kalau beli dia benang katunnya ada ketebalan macem-macem Mbak Sani. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat yang import, benang itu ada mereknya, jadi branded gitu benangnya. Kenapa kok branded? Sebab kalau misalnya panjang rangkaiannya, balik lagi ya ke rangkaian yang panjang, terus benangnya nggak bagus banget, benangnya akan brodolisasi. Jadi kayak ngelupas gitu. Serbuk kecil, jadi serabut-serabut kecil ya, karena benang kan terdiri dari serabut-serabut yang banyak ya. Nah, otomatis dia akan jadi lebih susah ngerangkai panjang. Kita jadi kayak harus dikit sambung lagi. Nah, benang katunnya sendiri biasanya dikasih lapisan lilin supaya licin pada saat di rangkain manik-manik. Semoga membantu ya dan bisa dipahami kalimat-kalimat yang ajaib itu. Oke, ntar karena ngomong terus sampai nggak bisa hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan sudah 11. Kemudian kan kita harus bikin pembatas ya. Nah, untuk manik-manik ukuran 8 mm,
kalau jumlahnya persis 33 terus ditambahi pembatas 3 biji, itu gelangnya masih belum bisa dilingkarin persis kayak gini. Jadi kayak kurang gitu. Makanya akhirnya dikasih trik supaya di antara pembatasnya ini dibikin lebih panjang. Jadi sebenarnya kan nggak harus pakai topi, pakai pembatas gini ya. Cuman ini sengaja diperpanjang sebab kalau nggak ada topinya, nggak ada bola-bola ladanya, dia nggak bisa dililit dua. Jadi kayak nanggung gitu ukurannya untuk dililit. Nah, nanti ketika teman-teman bikin dengan manik-manik yang berbeda, terus topi yang jenisnya beda, pembatasnya beda, maka teman-teman akan membutuhkan cara ngitung lingkaran kayak yang tadi saya sharing di sesi paling awal itu ya. Yang bikin kayak gini seukuran dari lingkar tangannya. Oke. Nah, kemudian saya akan pakai pembatasnya warna gold aja. Oke. Wow, ini ada yang brustin, ini juga bagus ya. Iya, roti goreng udah lewat guys. Aduh. Nah, bentar, pelan-pelan. Kasih topi, pembatasnya 2 boleh, 1 boleh, tergantung. Mbak, gimana kalau misalnya kita nggak kasih manik-manik yang sama, kita mau kasih manik-manik yang lebih besar gitu ya, di antara pembatasnya kita kasih kristal yang lebih gede, boleh. Ini semua balik kepada kreativitas dan stok bahan kita masing-masing. Jadi nggak harus persis sama plak-plak. Itu artinya persis banget gitu ya. Tapi bisa pakai bahan-bahan yang lain. Oh iya, saya punya nih kaleng tempat nyimpan wadah ini. Ada juga di koleksi Kiki kalau teman-teman mau. Jadi nanti lebih mudah ngumpulinnya ya. Jadi kalau gini sesret gold semua gitu. Otomatis pada saat bikin gold saya nggak harus bongkar atau bawa-bawa kompartemen yang berbeda-beda. Kalau harus gonta-ganti kompartemen kadang bingung dan susah juga. Oke, bismillah. Ini kita masukin ya. Ini kalau udah berpandangan hidup positif agak susah ketemu lubangnya. Nah, yang seru bikin tasbih ini, oh iya, saya akan kasih tahu tips lagi ya guys untuk jualan tasbih. Jualan tasbih ini agak susah kalau dijualnya ke perorangan. Jadi misalnya nawarin, kamu nggak perlu tasbih baru ta gitu. Nah itu biasanya orang akan, oh enggak, tasbihku yang lama loh masih bagus gitu. Karena kan kalau dipakai terus menerus juga enggak, maksudnya gimana ya, tasbih itu bukan sesuatu yang kita pakai untuk dilihat orang biar kelihatan keren atau wow tasbihnya bagus. Jadi kebutuhan orang untuk punya tasbih yang bagus itu sangat kecil. Otomatis kalau kita jualnya ke person langsung atau ke orang langsung untuk untuk dipakai sendiri itu biasanya susah. Nih ya teman-teman, maaf saya tunjukkan, saya pakai pembatasnya bola kecil, bola besar, dikasih topi, dikasih kristal yang sama, kasih topi, nah kayak gini, nanti diulang lagi. Jadi akan lebih mudah ngejual tasbih ini kalau ditujukan sebagai hadiah atau sebagai aksesoris pelengkap. Jadi misalnya teman-teman tuh mau jualan paket lebaran ya, ada brosnya, tapi ada tasbihnya juga gitu. Atau ada kalung sama tasbih, atau mau jual apa ya? Atau justru kalau misalnya ngajakin kerjasama sama orang yang jualan baju, jilbab gitu ya, Mbak, aku bikin tasbih kayak gini, mungkin mau bisa nggak kita branding bareng produk kerudungnya untuk dibeli bersama tasbih. Jadi dijualnya per paketan, itu jauh lebih mudah jualinnya dan lebih gampang laku gitu ya. Jadi yang harus diperhatiin kalau jualan tasbih, kemasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemasan harus bagus guys. Sebab orang tuh
kalau beli tasbih umumnya untuk dihadiahkan kepada orang lain. Oke, ini sudah 11 lagi ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung di live, nanti bisa diputar ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah. Kadang suka nggak konsen kalau ngomong terus, jadi nggak bisa, nggak jadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Jadi kemasannya harus bagus karena orang biasanya beli tasbih untuk dihadiahkan kepada orang lain ya. Bentar, mana ya topinya tadi kok nggak kelihatan. Iya benar, jarumnya ini saya pakai nilon pancing ya. Ini string cable kalau kita sebutnya di koleksi Kiki, yang cuma dilipat jadi 2 aja. Tirit, teret. Ini kalau teman-teman. Nah, terus diselipin di lipatannya. Oke, jadi bikinnya lebih mudah karena kalau langsung dikaret biasanya dia kan letoy ya, kayak goyang-goyang gitu, malah nggak jadi-jadi karena masukin manik-maniknya lama dan nggak kelihatan. Kelihatan sih kalau pakai kacamata. Karena ya itu tadi berpandangan hidup positif ya. Oke, terus ini sudah 2. Terus masukin, gampang banget. Dan ini juga bisa dijadikan kegiatan mengisi waktu berbuka puasa ya bersama anak-anak di rumah. Nanti anak-anak bisa request warna-warna yang suka, terserah mereka gitu. Terus kita encourage mereka untuk bikinin saudara-saudara. Ya mungkin tahun ini belum bisa mudik ya, belum bisa silaturahmi sama keluarga besar di berbagai kota atau di kampung halaman. Ya udahlah ya, kita kirim aja cindera mata tanda sayang untuk apa ya, paling nggak kayak menyambung rasa rindu yang tidak tersalurkan akibat belum bisa mudik tahun ini. Nah teman-teman bisa nih ajak si kecil untuk berbagi tasbih ke sepupu-sepupunya, ke saudara-saudara yang lain, yang mana tasbih ini adalah hasil karyanya sendiri. Jadi pasti dia juga ikut seneng ya, karena terlibat menciptakan sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini cara yang saya lakukan bolak-balik ngitung itu sebenarnya kurang bagus ya. Mengganggu konsentrasi banget gitu loh guys. Nah jadi kalau nanti teman-teman bikin sebaiknya kasih cetakan ya atau contoh satu gitu di depan kita yang belum dirangka, belum selesai. Jadi cara ngeceknya itu nggak usah dihitung, tinggal dicocokin aja sama yang udah jadi. Plek, oh iya sama panjangnya, plek, baru terakhir diikat bareng-bareng. Cuman ya jangan banyak-banyak juga ya yang belum diikat, karena kadang-kadang ngenes juga waktu kita sudah rangkai panjang, indah, mempesona, tiba-tiba terlepas lah manik-manik itu dari rangkaiannya. Akibatnya kita akan menangis, ku menangis gitu. Iya jadi sedih ya guys ya. Oke ini. Nah sekarang adalah detik-detik penting dimana kita akan mengakhiri rangkaiannya. Nanti ini akan sedikit lebih rumit ya. Jadi di sisi yang kiri kita akan bikin satu lagi. Bismillah. 1 topi kecil, 1 topi besar. Oke. Bentar. Ambil dulu topinya. Bismillah. Mana ya? Di mana? Manik-manik saya, cie. Kok jadi nyanyi? Dilanjutkan. Ini 1. Rosa bin Afgan sadis dan sedih ya Mbak kalau brodol. Oke, ini ya terakhir di kanan ini seperti ini. Nah seharusnya di ujung sebelah sini juga dibikin kayak gini, tapi karena tadi lupa kita akan bikin ulang caranya.
Nah, benar, Mbak. Ini makasih banget ya Mbak Sansan. Ini tipsnya dari Mbak Santi adalah daripada Mbak bolak-balik dihitung, mendingan disiapkan dulu aja bahan-bahannya kayak di piring kecil gitu ya. Supaya nanti kita tinggal rangkai aja dari bahan yang ada di situ. Cuman kadang-kadang tetap sih Mbak Sansan. Kadang-kadang ada yang 12, ada yang 9. Jadi buat saya pribadi ya bikin kalung, bikin gelang yang dironce aja ini jauh lebih butuh konsentrasi tinggi ketimbang kalau saya bikin bros. Kalau saya bikin bros tuh saya bisa sambil nonton drama Korea lah, nonton film India lah ya. Tapi kalau bikin ini nggak bisa, pasti harus sambil kekuatan dan konsentrasi penuh. Karena kadang-kadang ya suka aja gitu. Udah dirunce panjang, salah posisi. Sakit, sedih berat. Enggak lah ya. Ya kalau salah diulang lagi. Mungkin itu adalah ujian bagi yang berpuasa. Kalau bikinnya puasa nggak boleh sambil marah-marah. Bismillah. Teret. Jeng 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 jeng. Nih sudah jadi ya. Ini juga bahan kristalnya murah guys, murah dan panjang. Jadi kalau teman-teman bikin pakai bahan yang saya share pagi ini tuh harga jualnya relatif lebih murah. Bifan Craft Mbak, kalau bikin gini harus pakai matematika ya. Bener Mbak, nggak cuma ngitung ya, tapi juga kayak menentukan lingkaran. Kadang-kadang harus pakai rumus. Kayak ada kelas saya tuh, kelas bikin kalung tenun, buat bikin pola aja ya. Bangun ruang dan bangun dua dimensi demi menciptakan komposisi pola liontin kalung yang tepat. Jadi nggak semudah itu Cassandra untuk melihatnya. Dek Mun, kristal ini harga berapa ya? Bukan segi 8. Segi 8 20.000. Nah segi 8 ini 20.000 tapi panjang banget. Jadi bisa untuk dua buah tasbih lah ya kayak biasanya. Jadi bahan bakunya tuh kan tampak murah. Kalau teman-teman punya sisa-sisa manik-manik, bisa juga kumpulin aja manik-manik yang sejenis terus warnanya dicampur ya macam-macam. Misalnya bikin 7 warna pelangi gitu atau 11 warna apalah apa. Jadi kelihatan lebih trendy. Trendy. Nah, sebentar ya saya tunjukkan. Nah, kemudian kita akan masukkan manik-manik ke dalam sini. Ini detik-detik membingungkan guys, mohon diperhatikan dengan baik. Ini kan satu dimasukkan sini ya. Nah, satu dimasukkan ke sini. Oke, jadi dia gabung, semuanya digabung jadi satu gitu. Baru kita masukkanlah pembatas bulatnya lagi. Kelihatan ya arahnya ya. Nah jadi ini kelihatan mudah tapi perlu diperhatikan arah jalannya kehidupan. Supaya dia nggak salah. Oke, terus kalau mau tambah lagi juga boleh sih. Tapi ini kebayang ya. Ini sudah 11 di sini, 11 di sini, 11 di sini. Terus yang terakhir arahnya seperti ini. Nah kemudian ini kalau saya guys, kita akan kasih topi. Oke, tampaknya yang di dekat saya ada yang baru. Ini paku, ya paku eye-pin biasa itu. Nih ya, saya masukkan di lubang ini. Kebayang ya teman-teman? Saya masukkan di lubang ini. Terus, jadi kebayang ini karet, ini paku. Dia adalah dua benda yang berbeda. Semoga bisa terbayang.
Terus habis gitu kita masukkan lagi ini satu. Kalau mau pakai topi-topi lain yang lebih cetar membahana bisa. Ini topi biasa sih, topi biasa. Terus kristal. Terus dikasih topi lagi. Nah, nanti teman-teman yang baru bergabung nih kayaknya masih banyak yang bingung, bisa tanya ya sama di kolom komen. Nanti mungkin dibantu teman-teman yang dari tadi ngikutin. Ya, hati-hati ya teman-teman. Ini bisa lepas, jadi ini kita biarin dulu. Terus kita kasih lagi hiasan apa ya? Misalnya kita kasihlah ini. Nah. Terus kita buat loop dengan menggunakan teret. Hati-hati ya, ini ditahan dulu yang sini. Atau bisa juga disimpul dulu kecil sebelum nanti kita ikat. Nih ya. Terus dibikin loop. Oke. Ini sudah nyantol dulu. Kemudian kita beralih ke bagian yang cukup rumit di sini, yaitu membuat simpul. Di simpul biasa teman-teman, ini ya, satu di kanan, satu di kiri, isi tangannya di tengah, tarik. Ya, ini jujur kadang kelihatannya gampang ya, tapi tak semudah itu Cassandra. Nanti kalau teman-teman nyobain di rumah akan terasa apa ya, titik-titik rumitnya lah. Ya nggak susah sih, pertama-pertamanya aja. Terus ini kan tadi diikatnya di dekat saya ya. Terus saya ikat lagi, tapi kali ini menghadap ke sebelah depan. Jadi kayak disimpul dua tapi mengelilingi paku, jadi kanan kiri. Set. Tarik lagi ya, set, sampai dia sembunyi. Oke. Nah, enaknya kalau kita pakai benang karet, walaupun dia itu kita udah ikat jadi dua, dia tetap simpulnya itu tipis halus, sehingga dia bisa sembunyi di dalam rangkaian. Wah, kayaknya saya ada nih satu alat rahasia yang lupa saya bawa. Yaitu kutek bening ya. Jadi kalau teman-teman bikin aksesoris dari karet, usahakan punya kutek bening. Ini saya mundurin dulu, tapi nanti harus pas ya kalau bikin. Ini cuman supaya teman-teman bisa kelihatan aja simpulnya. Ya, simpulnya karetnya ketarik di manik-manik yang besar. Jadi kesembunyi di bawah sini, dia ketarik. Nah, kemudian ini kalau ditarik sedikit ya, dioles sama kutek bening atau lem bening. Jangan sih, mendingan kutek bening. Karena kalau lem, apalagi lem Alteco, dia gampang ninggalin bercak ya. Karena lemnya kan keras di manik-manik atau kristal-kristal ini. Jadi pada saat netes, kalau nggak biasa dia akan kelihatan rusak gitu kristalnya. Apalagi kalau pakai Swarovski, udah deh kristalnya jadi akan ngembun gitu. Jadi jangan pakai lem Alteco. Nah, kalau pakai lem tembak atau lem uhu gimana, Mbak? Nah, kalau lem tembak atau lem uhu dia sifatnya menggumpal ya. Jadi kalau teman-teman bubuhkan lem di sini, dia akan kayak ada belendung kecil. Gumpelan. Titik, bulat-bulat. Ah, ya pokoknya nggak rapi deh. Jadi jelek. Jadi intinya harus beli kutek yang warnanya bening untuk memberikan kesan, untuk membuat kaku senarnya dan dia simpulnya jadi tidak mudah lepas lagi. Ya sebenarnya diikat double-double kayak gini juga sudah kuat sih ya. Tapi kalau misalnya mau lebih yakin, belilah kutek bening lalu diolesin di antara simpulnya ya. Sebenarnya kutek bening ini mungkin sifatnya lebih kayak pelapis. Pakai lem E6000 juga nggak bisa Mbak. Lem E6000 itu juga membentuk gumpalan. Jadi sementara ini saya nggak potong dekat dulu ya. Nggak potong
rapi dulu karena saya nggak bawa nih di sini kutek beningnya. Jadi nanti kalau sudah teman-teman oles kutek bening di sini ya, di dalamnya, lalu potong rapat setelah kering ya. Setelah kering. Kalau belum kering jangan dipotong dulu. Jadi saya sisain dikit ini karena belum saya kutek. Tapi kalau teman-teman nanti udah jadi, dipotongnya dekat-dekat ya. Jadi jangan sampai kelihatan benang-benangnya gini, nanti jorok. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus kalau dia pakai karet tuh, twing. Mbak ikatnya berkali-kali ya. Sebenarnya kalau berkali-kali itu kayak lebih yakin aja ya di hati. Sebenarnya 2 kali udah cukup Mbak, nggak usah banyak-banyak. Nah terus ini kalau ini dia bisa dililit kayak gini, teret. Nah ya udah bisa nyambung. Nah terus untuk hiasan di bawahnya, ini kan masih belum ada hiasannya ya. Kita bisa pakai tassel. Kalau teman-teman mau pakai tassel, kayak gini. Biasanya kan tasbih ujungnya rumbai gini. Caranya adalah ambil dulu tasselnya 1 ya. Berapa lama kuteknya bening? Sebenarnya tergantung merek ya Mbak Francisca. Ada kutek yang cepat kering, ada kutek yang agak lama keringnya. Aduh kok sebut merek ya. Jadi pakai feeling aja Mbak. Pakai feeling aja. Atau kalau enggak Mbak coba aja dipakai kuteknya di tangan kita. Terus keringnya kira-kira berapa lama. Nah dari situlah kita nanti akan tahu kapan ini. Nah ini pakunya saya potong miring ya sampai dia jadi landep. Landep itu tuajem gitu. Jadi dipotongnya tidak tegak lurus gini tapi agak gini. Agak miset. Sehingga untuk menguji kalau dia benar-benar tajam, ini adalah plastik. Dan kita akan cubles dia. Wow, dia langsung masuk karena dia tajam ya. Kalau misalnya pakunya belum ditajemin, masukkannya ke dalam tassel memang susah. Jadi sangat penting untuk najemin dulu. Kemudian tasselnya kita balik guys kayak gini. Teret. Kita carilah tengah-tengahnya di mana. Oke, kalau kita sudah tahu lah kira-kira tengah-tengahnya di mana. Yang tajam tadi kita cubles ke dalam tengah-tengah tassel. Tapi terus terang itu susah untuk ditekan kalau cuma pakai tangan kosong. Waduh. Ini kok jadi kayak jurus-jurus di film silat ya. Jadi jangan gunakan tangan kosong. Kita pakai alat yaitu tang jepit. Sabar Mbak Saida. Kita pakai tassel dulu, nanti kita kasih rantai ya. Ya memang kalau teman-teman coba nanti juga akan ada ekspresi cucu gini guys. Jadi bukan karena di live biar kelihatan cute di cucu. Susah memang. Mungkin yang sudah pernah mencoba akan tahu. Kalau kita paksa nanti benangnya itu bisa morat-marit ya. Jadi pelan-pelan aja masukinnya sampai dia tembus kayak gini. Terus kita tarik pelan-pelan juga. Nah bener, pakai ilmu kanuraga. Ini pasti geng Brahma Kumbara ini dulu ya, zaman kecil suka nonton itu Saur Sepuh gitu. Oke, terus kasih topi lah biar indah ya bun. Tuh, aduh topinya imut banget. Kasih bola-bola lah biar panjang. Kasih bola-bola yang kecil. Atau mau kasih kristal dulu tak biar gaya isah. Dulu tambah nggak karu-karuan ya. Terlalu banyak hiasannya. Nah nggak apa-apa lah ya biar keren. Ini sebenarnya dibuat anting juga bisa loh ya. Kalau teman-teman sudah menguasai teknik ini, tinggal beli kaitan anting. Jadi deh dikasih atasnya udah dikasih anting-anting aja. Lipat dulu 90 derajat, bikin loop bulat, pakai tang puter ya. Kalau tangnya nggak punya sesuai fungsinya, akan sangat sulit untuk menciptakan hasil yang rapih. Rapi itu gimana? Nah ini kalau bikin loop harusnya bisa bulat-let kayak gini. Bulat-let. Oh iya ya. Pohon itu tahu-tahu sudah tinggi. Ya ampun. Kok merhatiin aja sih Mbak, aku jadi terharu. Iya. Tuh ya.
Lalu kita pasang di pojok bawahnya. Buka sedikit loopnya, terus rangkai di sini. Teret! Wow, tasbihnya sudah jadi, Bun. Nah, terus pertanyaan berikutnya Mbak Kiki, bagaimana kalau membuatnya pakai rantai? Oh, ini juga bagus ya. Tapi saya harus phone a friend dulu. Dek, mungkin bisa bantu ambilkan rantai yang ada di bawah kaki mejaku. Kailila tadi di dekat Mama nggak? Coba kita lihat ya. Apakah di sini ada rantai-rantai? Makasih ya, Dek. Wah, alhamdulillah ya. Memang kakak-kakak koleksi Kiki ini sregep sekali. Nah, ini ada rantai ya. Nanti teman-teman bisa cek di toko online-nya Mbak Mun, Mbak Elo, dan Mbak Lutfi. Ada banyak banget rantai warna yang baru datang. Ini kayak gini-gini. Tapi kayaknya nggak cocok ya pembatasnya gold. Rantainya Mas Bakar. Ini cocok-cocok aja sih. Tapi biar gaya kita pakai yang senada, oke? Kita pakai yang senada. Tenang-tenang kakak Kiki, rantainya banyak ya. Nih. Kita pakai rantai yang warnanya gold. Mbak, gimana kalau mau pakai rantai? Oh, tenang, pakai rantai ini tambah lebih bagus dan lebih mudah juga. Jadi kita cukup kita buka yang warnanya gold. Nah, terus kita ambillah ini. Oh, di sini ternyata ada rantai. Aduh, tadi udah phone a friend jauh-jauh. Suka gitu deh kakak ini. Kita ambil dulu ringnya ya. Bismillah. Jadi teman-teman, dengan teknik yang sama juntainya itu bisa dibikin macem-macem. Terus kita buka dulu ringnya ya. Geser ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau buka ring harus geser ke kanan dan ke kiri ya. Jangan ya geser ke depan dan ke belakang, ding. Jangan dibuka begar gitu, nanti tambah susah balikinnya jadi bulat. Nih, kita masukin di sini. Terus kita lipat lah di sini ya. 1, 2. Mau panjangnya beda-beda atau sama itu tergantung ya selera kita masing-masing. Terus oh sudah cukup lah ya segini. Kalau banyak-banyak nanti tambah mahal ongkos kirimnya ya. Mbak Ki, kalau saya pakai benang seperti itu gampang mulur ya. Bener Mbak. Itu mungkin kemungkinan besar karena Mbak pakai batu ya. Tadi di depan pas pertama-pertama saya sempat sharing tuh ke teman-teman bagaimana cara milih karetnya. Sangat ditentukan sama jenis manik-manik yang dirangkai. Kalau manik-maniknya berat sebaiknya pakai yang model nilon yang utuh ya. Karet yang kayak gini nih. Nah, tapi kalau manik-maniknya lebih ringan, kayak kristal ini dia nggak terlalu berat, dia bisa kita pakein bahan benang ini. Kalau mau lebih seret, didobelin kayak tadi trik yang saya sharing. Terus habis gitu ini dilipat dulu ya di sini. Jadi kalau saya biasanya saya pasang dulu, baru nanti manik-maniknya dipasang. Oke, udah jadi ya. Terus kita potong pakai tang potong yang tajam. Nah, oke. Terus ini kita bisa potong dia dengan panjang yang berbeda-beda. Atau mau diratakan kayak motong rambut juga bisa. Oh iya, tang ini tuh ada magnetnya ya. Jadi kalau motong dia nggak langsung lepas nih, buktinya set. Wow, dia lengket. Jadi potongan-potongan kecil tuh nggak langsung lepas dari. Oh, pas juga sih kalau ketajaman. Oke, bismillah. Ya ini jadi panjangnya beda-beda. Nah di ujung sini bisa kita kasih hiasan lagi dari paku-pakunya. Jadi ini pakunya ya. Terus kita kasih manik-manik kayak gini. Oke.
Nih ya caranya. Terus dilipat dulu, dibuat loop. Dipotong sedikit ini, disisain sekitar 1 cm. Dengan tang puter kita bikin lingkaran. Nah, sip ya. Bikin lingkaran kayak gini guys. Kelihatan ya. Terus dibuka, dipasang di ujung-ujungnya. Boleh semua ujung dikasih salah satu juga bisa aja. Nah ya, ini juga jadi sesuatu yang baru. Kalau mau lebih trendy lagi, teman-teman bisa ya. Ini nggak usah dikasih ring, tapi aduh sudah lebih dari jam 10 ya Mbak. Aduh terima kasih sekali sudah diingatkan. Memang kelihatannya gampang tapi ya lumayan bikin makan waktu ya. Teman-teman juga bisa bikin hiasannya ini ujungnya pakai plat anting kayak gini. Tuh, wow jadi lebih indah. Ya. Nah kalau dikasih kait udang yang kecil nanti ujungnya paling bawah itu bisa dilepas, misalnya dijadikan hiasan peniti jilbab atau bisa dijadikan apalah ya yang lebih jadi kayak 2 in 1 gitu ya. Kita bisa jual brosnya nanti kayak ada cantelan di bawahnya, nanti bisa dipasang di tasbih, bisa dipasang di jilbab. Jadi kan lebih dwifungsi gitu. Terus orang jadi ngeliat, ih lucu juga ya, aku jadi pengen punya juga. Nah tinggal teman-teman cocokin nih, mau dijualnya ke siapa ya. Jadi kalau memang yang ditarget itu adalah orang-orang yang suka sesuatu yang fancy, lucu-lucu, dia suka yang bisa berfungsi macam-macam. Tapi kalau cenderung apa ya, yang konservatif, cielah, atau sukanya yang lebih klasik, mereka sukanya kalau buat tasbih ya tasbih aja, kalau buat kalung ya kalung aja, seperti itu. Oke, nanti tinggal dilengkapin aja ya semuanya biar penuh, nanti jadi cantik deh. So hari ini kita sudah bikin tasbih yang bisa pakai tassel, juga bisa pakai rantai. Kalau mau lebih unik, ini rantainya sebelum dipasang dikasih topi aja dulu yang model panjang, jadi tidak kelihatan sambungan antara ring-ringnya ini, karena dia langsung ada di dalam topi. Ya moga-moga kebayang ya sama sharing saya pagi ini. So demikian dulu teman-teman untuk sharingnya hari ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi bisnis baru ya untuk teman-teman yang bersiap-siap menyambut rezeki Ramadan, orderan sebelum Lebaran. Jangan lupa nanti kalau sudah bikin tag dan mention kita ya. Kasih hashtag bikin 2 pagi 2 atau bikin pagi-pagi. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.